Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allamil ghuyub. Wassalatu wassalamu ala nabiyil hadil habibil mahbub. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa zuriyatihi. Wa man tabi'ahu bi ihsanin. Salatan wa salaman daimain mustamirrain istimrara tulu'i syamsi wal ghurub. Wa ba'du subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudur wa barik lana fil umur wa dha'if lana al ujur wa arkhil uyubina sutur wa adin fina wa fi masyayikhina wa fi ahbabina as-siha wal afiyah. Wassalamah wa taufiq wal ikhlas wal ghina wal isra wal surur wa azil anna wa anhum wa ahfazna wa ahfazna min al-ghayzi wal ghadabi wa min al-kibri wal ujbi wa riya wa sama wa hubbil jawa wa hubbil nisa wa hubbil dunya wal ghurur wa akhtim ajalana bi dhikrika wa ru'yati tabassumi wajhi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ghafur Allahumma hadina wa hadihim li ahsanil akhlaq wa ajmalil adab wa awsa'il arzaq wa ahna'il 'aish وأطهر القلوب وأخلص الأعمال وأفضل الأحوال وأنور الوجوه وأرحب الصدور وأوسع القبور وأهنأ البيوت وأهدع العشيرة وعلى الرطب على الجنان مع حبيبنا سيد ولد عدنان لا يهدي لها إلا أنت واصرف عنا وعنهم سيئها la yasrifu anna wa anhum sayyiha illa anta. Yang ulun muliakan habaib alim ulama, guru-guru agama, tuan rumah sekeluarga, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diberkahi dan dilindungi dunia akhirat. Juga kita seberataan hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, muslimin muslimat. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita berhadir pada majelis maulid dan kitab Kifayatul Atqiyah. Wa bi sanadil musannif rahimahullah ta'ala qala wa kadza idza khafa al-wuqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw li zaka mumasila. Artinya seperti itu juga uzlah lebih utama daripada bergaul apabila takut jatuh terjerumus dalam harta syubhat atau harta haram, atau takut seumpamanya daripada yang syubhat atau yang haram. Syubhat tidak hanya harta, ada perbuatan dan ada perkataan, tapi lebih banyak pada harta. Hadiah yaitu masih seputar uzlah, artinya yaitu menyendiri. Menyendiri lebih baik daripada bergaul. Tapi konsep ini sepertinya hampir jarang atau tidak ada sekarang. Uzlah, masalah uzlah dan bergaul. Diutamakan uzlah daripada bergaul itu di situ, yaitu apabila takut terjatuh kepada syubhat atau kepada yang haram. Ini juga bukan topik yang menarik. Bisa diseriki orang kita membicarakan ini. Tapi apa boleh buat? Kita mengaji tasawuf aja kewian kadang ketujuh nang sakit didengar ini ya, percuma ibaratnya. Karena makanan yang halal itu adalah sumber dari kebaikan, sumber dari ketakwaan.
Maka sekali lagi syubhat itu tidak hanya harta, dia ada perkataan dan ada perbuatan. Syubhat di dalam perkataan itu yaitu berhati-hati di dalam berkata-kata, terutama da'awi, mendakwa ya, berkata-kata misalnya tentang ma'rifat, tentang Nur Muhammad, berbahaya ini. Jadi itu kita telah masuk pada zona yang berbahaya. Itu syubhat di dalam kata-kata. Bayangkan waraknya orang dahulu itu dari berkata-kata. Karena problemnya di situ adalah dusta, yaitu sesuatu yang tak jelas sebagai maqam bagi diri kita, tidak jelas suatu ilmunya dan pemahamannya dan martabatnya dalam diri kita. Kemudian kita berhawar sendiri, mengaji nahu belum tentu bisa, mengaji syariat dan sebagainya belum tentu kita menguasai. Terus kita sesumber mengucapkan tentang ma'rifat, mengucapkan tentang Nur Muhammad dan sebagainya. Di mana orang yang mengucapkan itu sekelas Imam Junaid Al-Baghdadi pada masa dulunya, sekelas Al-Harits Al-Muhasibi, Abu Bakar Ash-Shibli dan selainnya. Lalu kita ikut nimbrung pada ucapan yang sama dari diri dan dari hati yang durjana, jauh sama sekali. Maka ini terkena dalam firman Allah Ta'ala, ala la'natullahi alal kadzibin. Tahuilah laknat Allah atas orang yang dusta. Jadi tarik ini urusan ma'rifat Nur Muhammad ini tarik. Lebih baik kita tidak mengucapkan itu, kecuali kita memang menguasai pada babnya, menguasai pada bidangnya, mengetahui seluk-beluknya dan dalilnya. Dan sedikit orang seperti itu, ini namanya wara. Dan itu tidak tidak seksi, artinya tidak menarik. Menarik suatu majelis itu apabila berbicara ma'rifat Nur Muhammad apa. Ini contoh saja, contoh. Dan semua hal yang lain. Artinya at-tawarru' 'anil kalam al-haram syubhah. Kalau dusta itu sudah nyata haramnya. Pandir berdusta, wah itu ciri kedua. Walaupun orang besar, ciri tertipu istilahnya. Nah, kalau yang haram saja ya berbicara, apalagi yang syubhat. Wah, syubhat. Tetapi kita tidak boleh memvonis orang lain, wah si A ini si A itu, karena la'allallahu yahdi, barangkali Allah memberinya hidayah. Dalam surah Yusuf, bagaimana jahatnya saudara-saudara Yusuf, yaitu al-asbab. Orang jahat apa? Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur, membuat skenario dusta, yaitu telah ini ada darah dari serigala. Jadi orang pendusta pun dalam secara tariqah kita tidak boleh memvonisnya bahwa ini orang tidak baik, belum tentu. Itu urusan Allah SWT. Makanya belajar ini bukan tentang orang, tapi tentang diri kita. Penting kita kada berdusta. Lalu orang berdusta yaitu wallahu a'lam. Karena ada dusta yang sama sekali haram dan itu diampuni oleh Allah SWT, yaitu al-asbat tadi, itu saudara Yusuf. Tapi masalahnya, kenapa mereka diampuni oleh Allah SWT? Karena putihnya hati Nabi Yusuf. Mereka sudah menzalimi, istilahnya akan Nabi Yusuf, membuangnya di sumur, menjadikannya diperbudak, kemudian bahkan sampai ke penjara, istilahnya ceritanya itu. Semua itu ulah dusta dari al-asbab.
Maka jika hal itu berlangsung, wah itu celakalah mereka. Tetapi bergaul dengan orang soleh seperti Nabi Yusuf, tak ada dendam sama sekali. Ketika beliau memerintah dari menteri menjadi raja, kemudian bertemu dengan ayah, ibunya, saudaranya Bunyamin dan saudara-saudara lainnya, apa yang katakan? La tasribu alaikumul yaum, la lauma alaikumul yaum. Putih, tak ada celaan pada kalian. Dan diriwayatkan mereka pun akhirnya menjadi nabi, para nabi. Oleh dalam sebagian tafsir. Siapa mereka? Dulu orang membuang Yusuf alaihissalam, bahkan mendustai ayahnya, mendurhakai abahnya Nabi Yakub dan seterusnya. Hanya kita jangan memvonis orang lain. Kembali kepada diri kita, permasalahkan diri kita. Wara'lah. Kita percuma mau belajar apapun dan mau mengamalkan apapun percuma apabila tidak ada wara'. Al-wara'u milakuddin. Wara' itu tali kekang agama. Tidak ada wara' lepas, entah kemana rimbanya. Termasuk pertama wara' pada perkataan. Harus kita teliti sebelum berbicara. Termasuk dalam hal ma'rifat, dalam hal Nur Muhammad dan sebagainya. Contoh saja ini. Sesuatu yang tidak jelas hukumnya kita berfatwa misalnya. Tidak menguasai dalilnya, tidak menguasai masalahnya dan sebagainya. Al-wara' bil kalam. Kemudian wara' pada perbuatan, yaitu menghindari bergaul dengan, sebagaimana masalah uzlah ini tadi kan, menghindari bergaul dengan orang yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan yang haram. Ini cukup panjang diuraikan. Ketiga, wara' pada harta. Inilah kebanyakan tentang wara'. Wara' pada harta ini ada 3. Wara' pada harta ada 3. Pertama, ghalibnya haram. Ini jarang. Contoh pekerjaannya yaitu tukang parkir di tempat pelacuran atau perjudian. Nah, ini ghalib haram ibaratnya. Contoh saja. Kalau perjudiannya itu sudah jelas, pelacurannya sudah jelas. Tapi ini tukang, misalnya pekerjaan kita profesinya parkir di tempat pelacuran. Nah ini syubhat yang lebih ghalib haram, atau tempat perjudian dan sebagainya. Itu contoh. Kemudian kedua, lebih ghalib halal. Dan ketiga, sama antara halal dan haram. Nah, lebih ghalib halal itu banyak. Di antaranya kalau menurut hemat kita, gaji pemerintah itu lebih ghalib halal. Ini bisa berbeda pendapat dengan orang lain dan bisa juga dikoreksi. Jadi berbahagialah bagi panjenengan yang menjadi pegawai negeri atau apanya. Dari seginya, bukan kehalalannya, keharamannya, tapi lebih banyak halal daripada haramnya apabila ya. Nah, karena 70% anggaran pendapatan negara atau daerah, tiap daerah itu berbeda, itu dari pajak. Dan pajak menurut 3 mazhab selain Syafi'i itu ada yang boleh, bahkan ada yang wajib menurut Hanafi. Hanya pada Syafi'i yang haram. Maka artinya lebih banyak halalnya mazhabnya ini, maksudnya tentang pajak. Kalau pemasukan negara lain selain pajak, nah itu macam-macam lah istilahnya, lebih banyak halalnya intinya. Ini supaya kita tidak menganggap remeh pegawai negeri secara umum, maksudnya secara umum. Ini bukan yang misalnya di pengadilan, di kepolisian, lain lagi itu ceritanya. Itu luar-luar, itu lain cerita.
Nih. Tidak hanya gaji, orang yang dapat istilahnya misalnya bantuan tunai atau apa saja dari pemerintah, maka itu kalau ditimbang secara fikih, maksudnya ini ditimbang secara fikih halal haramnya lebih banyak halalnya ditimbang haramnya. Dari segi pajak ada hanya Syafi'i, mazhab kita Syafi'i yang mengharamkan. Adapun Hanafi mewajibkan dan apalagi membolehkan. Baik. Yang antara halal dan haram itu yaitu adalah bertransaksi dengan perbankan, hutang atau menghutangi, yaitu berdeposito atau berkredit dari perbankan konvensional maupun syariah. Sebenarnya jika kita kaji itu, maka itu 50-50. Dia ada halalnya, yaitu kredit konsumtif halal. Dia ada halalnya, yaitu kredit produktif untuk permodalan. Dia juga ada haramnya, yaitu kredit konsumtif. Jadi tengah-tengah. Kemudian riba pada duit, yaitu 20% halal, yaitu satu riwayat dari Imam Malik sebagaimana dalam tafsir Qurtubi. Nah, jadi ini 50-50 istilahnya. Cara mensikapi 50-50 ini yaitu memperbanyak sedekah. Karena separuh hartamu ini haram. Bukan separuh hartanya, syubhat. Nah, separuh hartamu ini syubhat. Dan dari syubhat itu pasti ada yang haram. Ya, kalau kita kredit di bank, jangan kita malas urusan beri pulan berinya. Karena itu ya seperti itu tadi. Jika kita tidak memberikan itu, yaitu berdampak buruk kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini itu 50-50. Ini dari kacamata fikih maksudnya. Lain dari yang lain lagi. Silahkan, mungkin tiap orang berbeda pandangan akan hal ini. Kalau jadi pegawai negeri itu tadi lebih banyak halalnya, berarti ada juga syubhatnya itu. Kan sebaiknya pegawai negeri juga lebih pemurah, supaya mengeluarkan sisa yang syubhatnya itu, persen yang syubhatnya itu, dan yang berkredit di bank ini hendaknya lebih sangat pemurah lagi. Ini contoh pada harta syubhat. Walaupun ini tidak nyaman barangkali dikaji atau didengarkan. Apalagi ya. Contoh sikap yang syubhat, perbuatan yang syubhat adalah merokok. Merokok itu khilaf ulama. Untungnya ya tak ada di zaman Nabi, sehingga tak ada nas yang qat'i pada hukumnya baik halal maupun haramnya. Maka orang yang merokok kurangilah, karena Anda melakukan syubhat. Serius. Contohnya, ini kan kita mencontohkan saja. Namanya tuh apa? Agama ini harus jelas bahwa merokok itu bainal hilli wal haram, bainal ibahati wal haram, antara boleh dan haram. Artinya jangan diperbanyak ini, karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Bahwa seorang tidak akan bersih agamanya selama ia tidak membersihkan daripada syubhat. Tapi kalau ya merokok dikurangi, atau di ruangan terbuka tidak tertutup atau apa misalnya, soalnya kita tidak menganut mazhab apapun pada merokok, soalnya kita merokok juga. Jadi mazhab apa halal maupun haram tidak. Cuma semua orang insya Allah sependapat bahwa merokok itu adalah syubhat. Maksud syubhat ini hukumnya itu tidak jelas. Tidak ada nas qat'i dalam suatu hadis, janganlah kau merokok misalnya. Nah,
Dia bukan memabukkan sehingga dikategorikan haram, dan dia bukan minum banyu biasa karena tak ada airnya, ya kan? Dia minum tapi minum asap istilahnya. Dan dia ada, kalau diistimbat haramnya juga ada, yaitu alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Cukup keras ayat ini. Yaitu orang yang menyakiti mukminin mukminat tanpa salah. Kita merokok, orang apa salahnya? Orang karena ispa atau TB. TB ini jangan salah, itu 50 tahun akan datang. Kita merokok di samping orang yang anak kecil atau perempuan atau orang kurang sehat. 50 tahun akan datang baru keluar. Jadi memperpendek umur. Jadi jangan dikira efeknya itu langsung. Maka karena ayat ini, innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang menyakiti mukminin mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka ia telah membawa buhtan, itu dosa besar, wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Orang merokok ini diancam dengan ayat ini. Maka merokoklah di pelatar atau di ruang terbuka, jangan merokok di ruang tertutup. Contohnya maksudnya. Banyak lagi. Itu syubhat pada sikap. Nah, syubhat pada sikap. Wallahu a'lam. Jadi kita telah mencontohkan, menguraikan tentang syubhat ini pada 3 perkara. Syubhat pada ucapan, hendaklah kita jangan asal nyablak. Jangan asal nyablak, artinya jangan sesumber menyahut, bisa kita itu. Karena berbahaya, berisiko. Antara surga dan neraka. Nah, itu banyak dalilnya tuh hadisnya. Apa aja mesti kita mikir. Jangan kita terlalu berani untuk berkata-kata. Kemudian jangan kita menjelekkan orang lain di hati maupun di lidah kita. Ya, bahwa kita mesti bersih itu syarat masuk surga. Apa tuh ayatnya? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Syarat masuk surga pada hari yang tak berguna apapun kecuali datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, hati selamat. Jadi jangan diandak di hati ini kejelekan orang lain. Caranya, jangan membersihkan hati, tapi bersihkan hati kita dari aib orang lain, dari kesalahan orang lain. Kalau kita membersihkan hati kita, maka kita mengatakan, wah si A sombong, si A itu ini. Jadi hati kita ini jangan dibersihkan, dia akan bersih otomatis. Nah, ini penting. Jadi jangan membersihkan hati kita, karena dia akan bersih otomatis apabila kita membersihkannya dari kesalahan orang lain, dari aib orang lain. Kalau kita membersihkan hati kita, yaitu tadi, wah, si A ini itu, si A ini, karena kita merasa bersih. Biar aja hati kita ini kotor. Dia akan bersih dengan sendirinya apabila ia tidak dijadikan sampah bagi aib orang lain. Nah, maka hidup ini ada secara syariat dan ada secara hakikat. Hidup secara syariat adalah pilihan. Kita memilih antara baik dan buruk, hendak kahulu, hendak kahilir. Tetapi hidup secara hakikat adalah bertolak belakang dengan syariat.
teorinya, yaitu hidup ini tak ada pilihan. Jadi dalam syariat hidup kita ini disuruh memilih kemana engkau hendak. Tetapi secara hakikat hidup ini tak ada pilihan. Buktinya apa? Saat kita lahir, apakah kita disuruh memilih? Oh, mau lahir enggak? Enggak. Dan sulbi siapa, di kampung mana, di lingkungan mana, pernah enggak kita disuruh milih? Enggak. Demikian juga mati. Oh, mau mati di mana? Umur berapa, di tempat enggak ada. Dan juga di tengah-tengahnya, hidup ini tak ada pilihan. Ada pilihan itu hanyalah suatu istilahnya apa? Telah diputuskan bahwa diskenariokan kita memilih dan akhirnya terjadilah apa yang kita pilih. Dan itu bukan kemestian. Buktinya dari kanak-kanak bubacaran sampai tamat S3, tamat SMA benar, misalnya S3. Lawas bubacaran, kawinnya wan orang. Nah, itu ngarannya apa ngarannya? Hidup ini apa itu? Jadi hidup ini syariatnya disuruh memilih. Tapi hakikatnya hidup ini tak ada pilihan. Kita tak bisa memilih. Apa yang dipelajari di sini pertama adalah hendaklah kita lapang dada. Apa aja dalam hidup ini jangan masuk dalam pikiran. Pikirkan bagaimana sikapmu dan muamalahmu antaramu dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dipikir ini kosongkan, apalagi tentang kesalahan orang lain. Harus istilahnya dibuang. La'allahu yahdi. Ada kisah Aswad, ada kisah Sina Umar bin Khattab dahulu periman di pasar Uqas, ada kisah Khalid ibnul Walid dahulu membunuh banyak daripada kaum muslimin, dan sekian ribu atau jutaan kisah. Ada kisah Fudail bin Iyad dahulu perampok, ada kisah yaitu Sunan Kalijaga dahulu perampok dan sebagainya. Ketika kita melihat kesalahan orang sekecil sampai sebesar apapun, khalas. La'allahu yahdi. Fi yaumin al-ayyam, barangkali dia akan menjadi seorang yang baik pada suatu hari. Jadi pertama, kita menjalani hidup secara syariat, yaitu memilih jalan taat, jalan takwa. Kemudian secara thariqat itu sungguh-sungguh dalam bertakwa. Kemudian secara hakikat hidup tak ada pilihan. Maka menghasilkan adalah pertama lapang dada. Lapang dada ini mudah sebenarnya, tapi tidak mudah bagi orang yang berpenyakit. Lapang dada artinya plong. Tidak ada masalah, tidak ada pikiran, tidak ada problem, apa ya salah orang silahkan, tidak ada masalah. Aja. Dan yang bahagia, yang untung adalah diri kita, bukan orang lain. Ketika kita lapang dada, maka kita telah berada di raudhah min riyadil jannah, pada satu kebun daripada kebun surga. La sakhaba fiha, tidak ada pertengkaran di situ. Satu hal penting, tak ada aib maupun kesalahan orang lain yang disimpan dalam diri kita. Jangan jadikan hati kita sampah bagi berbagai si A salah ini, si A kurangnya ini, si A, si B ini, maksudnya siapa saja. Sehingga kita putih, tak ada urusan mau orang apa ya. Jika itu tidak baik, ya kita ingkari misalnya sejenak. Tapi di hati kita pasrahkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yaitu hargai orang yang telah membersamai hidup kita. Itu orang tua kita, pasangan kita, bini atau laki, dan mertua, menantu, ipar dan sebagainya. Coba perhatikan bagaimana bini kita itu, ini contoh, dilahirkan, dikandung, dilahirkan, dibesarkan di
disuapi setiap hari, dibiayai, diongkosi setiap hari, dibesarkan, disekolahkan sampai tamat S1 tadi. Sekalinya tamat SD benar, S1 tadi juga. Sampai tamat S2, SMP, sampai tamat S3, yaitu SMA, sampai kuliah misalnya. Dibesarkan sedemikian rupa hanya untuk diwajibkan taat kepada kita. Ya bayangkan betapa suatu hal yang subhanallah istilahnya. Maka hargai orang yang telah membersamai kita, yaitu dari orang tua, dari paman, dari kakak, dari ya adik, dari terutama pasangan kita, laki atau bini kita. Maka efek dari menghargai kita menghargai orang lain, semua orang akan menjadi baik. Lihat bagaimana sikap Nabiullah Yusuf alaihissalam. Betapa jahatnya dan sanaknya saudara-saudaranya itu, subhanallah. Tidak ada. Bahkan yuqalu kulluhum minal anbiya. Wallahu alam. Benar tandanya juga. Akhirnya semuanya jadi nabi. Padahal dulu itu membuang dulu dan sebagainya istilahnya. Nah, itu riwayat benar taudanya juga. Maka jika kita menghargai orang, kita pandang orang itu baik, kita menghargai semua orang yang membersamai kita. Ini adalah awal dari kebahagiaan. Jadi dua intinya. Hidup dalam syariat, tarekat, hakikat ini. Pertama adalah lapang dada. Lapang dada ini plong, dada urusan. Mau apanya, dada urusan di sini. Yang kedua adalah menghargai semua apa dan siapa yang telah membersamai kita. Kalau kita perempuan, umpamanya kita nih bibinian, tadi kan lalakian. Ulangi lalakian atau kita suami. Bayangkan betapa bini kita dilahirkan, dibesarkan, diongkosi, diberi makan setiap hari sampai besar, sampai kuliah S1, S2, S3 hanya untuk wajib taat kepada kita. Kalau kita perempuan, tak bayangkan. Ini bukan sugesti, tapi memang seperti itu kehidupan real. Laki kita itu dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya, disekolahkan tinggi-tinggi, dilatih kerja, banting tulang, siang malam oleh kuitannya dilatih hanya untuk menafkahi kita, hanya untuk sandaran bagi hidup, bagi bahu kita, hanya untuk memperhatikan kita. Bayangkan, dia telah dibesarkan lelah oleh orang tuanya, oleh keluarganya, makanya dan itu hanya untuk artinya membersamai kita. Kita hargailah orang yang ada membersamai kita, termasuk ipar, termasuk dan seluruhnya. Minanto jangan dianggap orang lain dan mertua dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بداء كده وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. نسألك خير علمنا وخير أعمالنا وخير النجاة وخير حياتنا وخير مما خير الثواب. اللهم حقق إيماننا وارفع درجتك في هذا المجلس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.